Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 akan membahas mengenai rasio likuiditas dan aktivitas. Berikut merupakan kelompok kami. Yang pertama ada Zulfa dengan NIM 20.019 128, ada Nia Kurnia Putri 20.019 129, Wahyu Haji Pamungkas dengan NIM 20.019 131, Candia Mukti 20.019 134, dan Muhammad Muhammad Rafli Wilan 20.019 135, dan saya sendiri Budi Santoso 2015 01 907. Berikutnya kami akan membahas mengenai rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendek. Rasio ini dapat mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan dengan langkah-langkah. Yang pertama, menghitung current ratio dengan rumus aset lancar dibagi utang lancar. Kemudian yang kedua, menghitung quick ratio dengan rumus aset lancar dikurang inventory dibagi utang lancar. Dan rumus ketiga yaitu menghitung cash ratio dengan rumus cash dibagi utang lancar. Selanjutnya untuk hasil perhitungan rasio likuiditas, yang pertama current ratio untuk tahun 2020 itu hasilnya 178,88% dan itu turun di tahun 2021 menjadi 133,62. Kemudian untuk quick ratio-nya pada tahun 2020 156,63% dan di tahun 2021 menjadi 121,53%. Sedangkan untuk cash ratio pada tahun 2020 hasilnya 44,67%, sedangkan di tahun 2021 menjadi 28,09%. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah salah satu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Langkah-langkah menghitung receivable turnover atau perputaran piutang sama dengan penjualan per piutang. Menghitung days of receivable atau umur rata-rata piutang sama dengan 360 per perputaran piutang. Yang ketiga, menghitung inventory turnover atau perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan per persediaan. Yang keempat, menghitung days of inventory atau rata-rata persediaan sama dengan 360 per perputaran persediaan. Menghitung working capital turnover atau perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih per modal kerja. Menghitung days of working capital atau umur rata-rata model kerja sama dengan 360 per perputaran modal kerja. Menghitung fixed asset turnover atau perputaran aset tetap sama dengan penjualan per total aktiva tetap. Menghitung days of fixed asset atau rata-rata aset tetap sama dengan 360 per perputaran aset tetap. Menghitung total aset turnover atau perputaran total aset sama dengan penjualan total aktiva, penjualan per total aktiva. Yang terakhir, days of total asset atau rata-rata total aset sama dengan 360 per perputaran total aset.
Untuk hasil perhitungan rasio aktivitas, yaitu yang pertama hasil dari receivable turnover atau perputaran piutang pada tahun 2020 itu sebanyak 16,6 kali dan pada 2021 itu sebanyak 16,2 kali. Kalau untuk umur rata-rata piutang itu didapatkan pada tahun 2020 itu 23,8 hari dan pada 2021 itu 22,2 hari. Untuk hasil perhitungan rasio aktivitas inventory turnover perputaran persediaan pada tahun 2020 itu sebanyak 25,6 hari dan 2021 itu 60,3 kali. Untuk umur rata-rata persediaan pada 2020 14,6 hari dan pada 2021 5,97 hari. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui perputaran modal kerja pada tahun 2020 sebanyak 1,2 kali, pada tahun 2021 sebanyak 2,03 kali. Kemudian untuk umur rata-rata modal kerja pada tahun 2020 sebanyak 300 hari, lalu pada tahun 2021 sebanyak 177,33 hari. Lalu untuk perputaran aset tetap pada tahun 2020 sebanyak 1,12 kali. Lalu untuk tahun 2021 sebanyak 1,78 kali. Dan untuk umur rata-rata aset tetap pada tahun 2020 sebanyak 321,43 hari. Dan untuk 2021 sebanyak 202,25 hari. Perputaran aset pada tahun 2020 sebanyak 0,37 kali, pada tahun 2021 sebanyak 0,42 kali, dan untuk umur rata-rata total aset pada tahun 2020 sebanyak 972,98 hari, dan untuk 2021 sebanyak 857,14 hari. Sekian presentasi dari kelompok 2. Ada kurangnya kami mohon maaf. Bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulin but. Sini, sini, sini. Belum, belum. Cok, Sabtu katanya ini tutup. Tutup apa enggak?